berperan sebagai Raka. Iya. Boleh diceritain juga Emir, tantangan terberat kamu main di film ini? Banyak sih, karena ini film horor, jadi tantangannya pertama untuk ketakutan, merasakan primal fear itu apa, karena itu bukan perasaan yang setiap hari kita rasakan. Kalian sebagai apa, dan juga boleh diceritain sedikit tantangan terberat yang dihadapi selama proses syuting film kalian Pantas Mati. Boleh kita mulai dari Gaby dulu kali ya, dari yang paling kanan. Nah, jangan dioper-oper Gaby. Oke, langsung dari kamu ya. Oke, silakan. Halo semuanya. Halo. Selamat sore. Saya Gaby Warau, berperan sebagai Vanessa di film ini. Oke, boleh diceritain tantangan terberat main film kalian Pantas Mati, Gaby? Oke, tantangan terberatnya yang pasti kan aku dulu basicnya emang dance dan nyanyi kan, Oke. dari JKT48. Tantangan terberatnya yang pasti yang memulai untuk acting tuh gimana sih, bener-bener dari awal lagi, tapi juga dikasih kesempatan sama Paragon untuk ada coaching actingnya di Rumah Peran Indonesia, jadi sempat belajar acting juga. Jadi di situ udah belajar gimana caranya olah rasa, gimana caranya acting, dan ya tantangan terberatnya di situ sih, belajar dari awal lagi acting. Terima kasih Gaby. Boleh kita geser ke sebelah kiri, Gaby? Halo, nama saya Andrew Barret dan saya berperan sebagai Dodit. Oke, Andrew berperan sebagai Dodit. Boleh diceritakan juga Dodit tantangan terberatnya? Tantangan terberat palingan ya pas jadi the villain of the story. Oke. Jadi kayak membuli gitu. Karena aku sebenarnya orangnya goofy. Oke. Gitu lah, goofy atau kayak Oke. bener-bener kayak levity. My life is filled with levity kayak gitu. Jadi aku bener-bener kayak jadi orang jahat, yang jahat, bener-bener jahat, yang with full intention. Aku susah banget. Dan di Rumah Peran Indonesia itu aku belajar untuk menjadi orang jahat. Oke, berarti jangan keterusan, benar. Berarti bisa dibilang di sini adalah kamu menjadi orang lain gitu ya? Bener banget ya. Karena bullying itu nggak dekat dengan keseharian kamu. Enggak. Oke. Oke, selanjutnya ini dia. Silakan diperkenalkan. Halo semuanya, aku Emir, aku berperan sebagai Raka. Berperan sebagai Raka. Iya. Boleh diceritain juga Emir, tantangan terberat kamu main di film ini? Banyak sih, karena ini film horor, jadi tantangannya pertama untuk ketakutan, merasakan primal fear itu apa, karena itu bukan perasaan yang setiap hari kita rasakan kan. Setuju. Tapi sebenarnya tantangan paling berat sih sebenarnya berpisah dengan teman-temanku ini. Asik. Berpisah dengan teman-teman atau dengan salah satu teman? Oke, selanjutnya kita lanjut. Halo semuanya, aku ZJKT48. Di sini aku berperan sebagai Dini. Sebagai Dini. Dini, boleh diceritain juga tantangan terberat bermain di film ini? Tantangan terberat aku Zuzuli. Zuzuli. Wow, tipikal anak muda ya kamu. Aku tantangan terberatnya sebenarnya adalah bangun chemistry sama kamu sih, Mir. Serius? Serius. Kok aku gampang ya? Oh wow. Aku awal-awal karena nggak terbiasa. Zuzuli, Emir ini, oh iya maaf banget. Emir ini ya, aku banyak ngelakuin hal-hal baru sama Emir. Waduh, ada yang batuk tuh di ujung sana. Pak. Bapaknya batu. Iya, kayak aku tuh banyak banget hal-hal yang belum pernah aku lakuin, karena mungkin aku member JKT48 juga ya. Jadi kayak aku mungkin lebih fokus di JKT48 gitu. Terus aku baru banyak belajar sama Emir, kayak kita waktu bangun bonding tuh kayak kita sering main gitu. Papa setuju aja, Papa. Oh, Papa setuju. Kalau sekarang setuju ya. Oke, terima kasih Zi. Dilanjut. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Angel Sianturi. Di sini aku berperan sebagai Sonya. Oke, Angel sebagai Sonya. Yes. Ada tantangan bermain peran atau karakter yang kamu dalami di film ini, atau itu sangat mudah kamu jalani? Aduh, enggak dong, Kak. Oh, enggak. Pasti banyak dong tantangan. Oke. Sama kayak Master tadi. Master. Oh iya, maaf. Oke. Oh iya udah. Lanjut. Lagi ya. Heeh. Kalau tantangan terbesarnya adalah enggak, maksudku kan senior kita ini. Oh, senior. Iya. Emir senior ya. Si paling tua.
Oke. Itu maksudnya sih. Kalau Emir senior bagaimana dengan bapak yang di ujung sana? Oke. Pak De. Sesepuh, benar. Iya. 2 kali umur loh itu. 2 kali umur. Siap. Iya. Oke, dilanjut Sonya. Baik, kalau untuk tantangan dari aku sendiri paling terbesar adalah ketika membangun eskalasi tingkat emosi dari awal kan di sini Sonya tuh mulai kehilangan temannya satu persatu, mulai hilang atau mungkin meninggal. Itu pun kita masih belum tahu kan. Dari sisi aku sendiri, dari sisi Sonya tuh dia masih belum tahu teman-temannya kemana. Dan cara buat ngebangun emosi dari teman yang satu hilang, terus abis itu banyak lagi semua, bahkan sampai semua temannya udah nggak ada. Di situ eskalasi supaya orang-orang bisa ngelihat kesedihan Sonya dan buat mengubah persepsi orang bahwa bilang kayak orang itu jahat, tapi sebenarnya kan itu dari kacamata orang lain aja gitu. Kalau misalnya dilihat dari orang itu sendiri, mungkin dia punya dramatisir atau mungkin punya trauma atau mungkin punya sisi sedih atau sisi terendahnya dia. Dan itu sih yang aku mau tunjukin, bahwa semua orang itu punya flow-nya masing-masing. Semua orang punya kesedihan dan punya titik lemahnya. Oke, berarti bisa dibilang di sini ada changing feel-nya ya Sonya ya. Iya, betul. Oke, boleh dilanjut ke sebelah kirinya Sonya. Halo, aku Farandika berperan sebagai Nino. Farandika sebagai Nino. Ada kesulitan atau tantangan juga nggak nih Nino? Ini jujur ini kan film horor pertama. Mm-mm. Jatuhnya horor pertama. Kesulitan adalah gimana kita bisa munculkan rasa takut kepada orang lain yang melihat, itu juga sama apa yang kita rasain juga. Mm-mm. Seperti yang Gaby bilang, kita ada coaching, olah rasa pas segala macam, dan pas syuting itu gimana ngejaga apa yang kita rasain dan moodnya kita, karena kan syuting kan bolong-bolong ya, Betul. nggak sesuai skrip kan. Kadang syuting misalkan besok bahagia, hari ini bisa sedih atau takut. Jadi itu gimana kita gimana cara kita menjaga supaya itu tetap stabil, Oke. tetap sama ataupun ada tingkatan gitu. Oke. Itu sih sulitnya, karena Siap. ini horor pertama sih. Horor Jadi pertama. supaya apa yang aku takutin pun di sini itu bisa Tersampaikan. terdeliver dengan baik. Oke, terima kasih Farandika. Selanjutnya Mang Ajat. Pertanyaan spesial kalau buat Mang Ajat, coba ulangi itu Mas mantranya Mang. Masih inget nggak Mang? Mantra. Lupa lagi. Karena saya ingat skrip tapi udah lupa sekarang. Oke, Halo siap. teman-teman semua, saya Saiful Jamil. Bukan. Maaf. Nyanyi dong. Maaf, salah. Ya, selamat sore teman-teman semua, saya Ibnu Jamil. Bukan. Salah gitu loh harusnya ya. Salah. Saya Randika Jamil, di sini peran saya sebagai Mang Ajat. Mang Ajat. Mang Ajat, ya. Oke, boleh diceritain Mang Ajat ada kesulitan nggak dalam bermain di film Kalian Pantas Mati? Mungkin teman-teman media juga mengenalnya Mang Ajat sebagai orang yang membawakan materi-materi lucu, sekarang terjun di genre horor romantis. Iya, jadi kan emang pada dasarnya saya tuh kan sebagai model ya. Jadi kalau Bukan, komika. komika ya? Iya. Saya Bukan model. lupa kalau saya komika ya. Ya jadi karena saya komika, kadang-kadang tuh sebenarnya kendalanya adalah otak jahilnya selalu ada. Jadi selalu pingin ada nyelipin komedi-komedi bercanda gitu. Tapi untungnya ibu kita selalu ngingetin. Dan ini jadi film horor yang serius saya. Film horor serius. Ya, yang lebih banyak seriusnya daripada komedinya gitu. Oke. Itu jadi tantangan juga sih, dan jadi pelajaran baru. Dan terima kasih untuk Paragon dan juga ibu kita juga udah percaya sama saya, karena pasti kalau enggak saya akan bercanda terus. Oke. Susah nggak Kang nahan? Pasti kan sebagai seorang komika kayak misalnya ada adegan apa pengennya diceletukin gitu kan. Iya. Terus kayak harus ditahan, ternyata nggak boleh ngeluarin celetukan tuh Kang. Akhirnya pas lagi kamera mati baru saya nyeletuk ya. Oh, oke. Tapi ada juga yang akhirnya dilakuin memang. Oh, ada juga. Ada sama mereka tuh. Kadang-kadang Emir juga suka rada jahil otakku. Oh, oke. Emir. Iya, Emir. Waduh. Jangan percaya apa kata Emir. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Halo semuanya, aku Nisa Chandria dan aku berperan sebagai Erlin. Erlin, boleh diceritain juga Erlin mengenai tantangan dalam bermain film Kalian Pantas Mati? Yes, jadi karena karakter
ini berbeda dari karakter aku aslinya, jadi ini menjadi tantangan tersendiri buat aku. Plus dia juga anak yang dibully, anak yang rajin belajar, terus she's introvert, like she has her own world gitu. Jadi tantangan terbesar aku adalah bagaimana aku bisa masuk ke dunia Erlin gitu. Oke, itu tantangan terbesarnya. Bukan sebagai orang yang dibully. Berarti kamu hari-hari malah ngebully? Oh enggak Oh, dong, enggak. baik-baik saya. Baik-baik saja ya, tapi itu tantangan buat Erlin sendiri ya. Yes. Oke, silakan dilanjut. Halo semuanya, saya Tora. Di sini saya berperan sebagai Romi. Romi ada tantangan juga kah Romi? Tantangan buat saya sih sebenarnya ini tuh film pertama saya dan pertama kali saya terjun ke dunia entertainment khususnya acting. Nah jadi itu merupakan tantangan besar menurut saya, apalagi pertama kali dapat project langsung film gitu. Jadinya merupakan suatu challenge tersendiri. Dan alhamdulillahnya selama sebelum syuting dapat pelajaran acting dari Rumah Peran dan juga Paragon Pictures kerjasama. Dan di situ sangat membantu saya banget untuk untuk mengetahui apa sih sebenarnya acting itu. Oke. Dan yang aku dapat dari situ tuh acting itu bukan cuma hanya ekspresi, tapi juga pakai rasa gitu. Rasa ke karakter atau rasa ke teman-teman bermain? Oh ya pasti ke karakter, tapi Karakter. teman-teman juga. Oh, pakai rasa juga ya? Iya dong. Harus dong. Oke, Oke, siap. selanjutnya terima kasih. Halo semua, aku Chelsea Clarissa sebagai Lisbeth. Ke Chelsea sebagai Lisbeth. Oke, boleh diceritain juga dong Chelsea. Kesusahan ataupun tantangan yang kamu hadapi di film ini? Sebenarnya kalau peran Lisbeth ini ada banyak kesamaan sama aku sendiri sih. Kayak dia itu dia tuh kayak emang suka anjing gitu kan, pencinta banget sama anjing. Suka anjing? Iya kan. Oh, suka anjing hewan. Iya. Oh, aku pikir karakter suka anjing gitu. Suka hewan. Oke, Lisbeth. Terus dia kayak suka ketawa-ketawa terus gitu kan. Jadi kayak pas lagi bercanda juga, yang tadi pas lagi bully kan udah lihat kan. Kayak ini anak kan kayak nggak ngerasa serius gitu loh. Dia kan kayak cengekesan mulu, padahal orangnya udah tersiksa atau apa gitu kan. Tapi tantangan buat aku sih sebenarnya gimana cara ngebangun chemistry sama yang lain sih, biar kita kayak actingnya tuh bersama, nggak main sendiri-sendiri gitu kan. Itu sih sebenarnya buat aku. Oke, terima kasih Lisbeth. Selanjutnya kita oper ke karakter dan pemain termuda dari film ini alias paling senior. Gimana Mas Izur? Ya, perkenalkan saya Mahira Emil. Bukan, salah. Saya di sini berperan sebagai Dudung, ya dengan bapaknya anakku yang cantik, Zi, ya. Dan digodain sama tuh sebelah kamu tuh. Yang ini. Ya, saya berperan sebagai Dudung, ayahnya dari Dini. Ya, gitu. Berperan sebagai Dudung, ayahnya Dini. Iya, penjaga sekolah. Ya. Penjaga sekolah. Ya. Jadi adalah peran saya yang keempat di dalam film, di mana saya berperan sebagai seorang bapak-bapak yang gak punya istri. Waduh, sedih. Oke, Berat itu. Mungkin nanti Pak Robert mau bikin spin-off-nya kali ya Dudung. Iya kan ada ceritanya. Dudung kawin lagi. Oh iya benar, atau cerita istrinya kemana gitu ya. Oke, Mas Dudung ada kesulitan tersendiri nggak Mas? Ya sebetulnya kalau boleh jujur ini adalah sangat berat ya. Jadi gini, pas saya dapat saya ceritain dulu bahwa semenjak saya kan tinggal di Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Jadi karena lockdown situasinya 3 tahun saya hampir 2,5 tahun 3 tahun saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi tawarin film segala macam saya nggak bisa karena nggak bisa ke Indonesia tapi nggak bisa pulang lagi. Nah itu bermasalah untuk keluarga nanti ya. Nanti istri saya cari suami baru. Nah akhirnya tapi setelah pandemi berakhir, kemudian aduh kangen juga, saya udah 3 tahun nggak syuting ya. Kemudian ada nadar dalam diri saya, ini ada kalau ada yang nawarin film, gue pergi deh gitu ya. Karena udah bosan 3 tahun gitu kan di sana bengong, dan kemudian datang, wah tawaran film asik pasti, horor, jeng, wow ada bunuh-bunuhan. Wah perannya ternyata berat sekali, Pak penulis ketika abad. Tapi kemudian ya karena saya udah
dalam ini. Oke, ini adalah satu tantangan ya bagi saya ini. Biasanya saya berperan sebagai ya cowok ganteng ya. Oke. Biasanya saya berperan di film komedi atau film yang namanya lucu-lucuan lah. Ini adalah pertama kali yang ya ini yang kedua sebenarnya yang full serius setelah film Susanti. Ini adalah tapi film sebagai tokoh yang ya nanti nonton sendirilah. Saya juga serem lihatnya. Ya. Jadi ini adalah yaitu satu tantangan yang sangat berat karena untuk bagaimana saya harus berubah dari karakter yang biasanya lucu-lucu jadi karakter yang lain gitu yang susah. Oke, karena biasanya karakternya ceria ya Mas ya. Betul. Sekarang harus serius dan melakukan pembunuhan juga kan. Betul. Saya biasanya bunuh tikus doang atau bunuh oke. nyamuk ya. Sekarang bunuh orang ya. Oke, terima kasih Mang Dudung, Bapak Dudung Ya. atas jawaban dan juga perkenalannya. Selanjutnya mau nanya lagi ke Emir. Oke, boleh mic-nya Emir? Oke, Emir gimana perasaannya akhirnya setelah terakhir film 2013 ya? Akhirnya di tahun ini hampir 10 tahun Emir tidak kembali ke layar gitu karena pendidikan dan segala macam. Rasanya gimana Mir? Akhirnya ini menjadi salah satu film comeback-nya Emir Mahira. Iya, jadi walaupun ini tayang pertama, aku sebenarnya sebelum ini udah ada beberapa project lain dan itu gimana yang ngejelasinnya? Rasanya aku udah keluar negeri itu mencoba jobs yang lain dan segala macam dan ternyata emang aku discover bahwa passion aku itu di filmmaking. Aku merasa jadi pas balik ke dunia entertainment ini, aku merasa dengan orang-orang yang very friendly kepada aku juga, merasa kayak balik ke rumah aja gitu. Oke, rasanya balik ke rumah lagi. Jadi udah lama di luar, balik ke rumah. Jadi sebenarnya ada kelegaan di aku kembali ke dunia acting karena I realize that this is one of the only jobs di mana aku bisa merasakan passion dan aku bisa merasakan semangat untuk bangun pagi dan kerja. Oke, kembali ke rumah lagi. Oke, ngomongin kembali ke rumah lagi, apakah syuting di Bogor membuat Emir merasa kembali ke rumah juga karena masa kecilnya Emir juga banyak di Bogor, betul ya? Sekolah dulu, ya? SD kan? Iya, SD di Bogor. Ada kerinduan tersendiri dengan Bogor? Enggak sih sebenarnya, cuman kita kan pas syuting itu kita nginep ya di Bogor. Jadi itu aku suka banget kalau kita misalnya kayak stay di some place else gitu dibanding rumah karena aku rasanya jadi benar-benar kerja dan menurut aku sebagai tim juga kita makin bonding gitu, banyak kejadian ya kan di Bogor gitu. Seperti apa ya? Kenapa diceritain aja? Seperti apa ya? Enggak, jadi nah ini loh maksudku gitu loh. Kita jadi bisa punya inside joke sendiri dan segala macam karena we're spending a lot of time together outside of work juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada memori spesial dari Bogor, cuman I like that we made new memories together. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman.